Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Rajulan Rahenda dari kelas IFD 1A. Di sini saya akan membagi pengetahuan saya tentang sorting dan duplicate pada data frame. Langsung kita ke pembahasan selanjutnya. Itu di sini ada apa aja yang akan kita bahas pada PPT kali ini. Yang pertama itu ada method sort value. Kemudian mencari data duplicate, ada parameter subset, ada parameter keep, kemudian ada method drop duplicate, kemudian mengatasi NaN, dan terakhir ada method filler. Langsung aja pembahasan yang pertama, yaitu method sort value. Jadi secara default data akan diurutkan berdasarkan nomor indeks, tetapi kita bisa mengatur pengurutan data berdasarkan kolom tertentu. Contohnya seperti ini. Jadi kita panggil dulu. Jadi pemain bola ini merupakan variabel dari dataset. Terus di sini menggunakan titik sort value, yang artinya menggunakan method value. Yang di dalam method sort value ini ada parameter by yang sama dengan market value. Maka data akan diurutkan berdasarkan kolom market value. Karena market value bertipe data nomor, maka akan dimulai dari nilai terkecil sampai terbesar. Ada metode sort value di atas. Jadi parameter by digunakan untuk menentukan kolom penentu pengurutan data. Kita bisa langsung contohkan di Google Colab. Yang pertama itu kita import dulu pandasnya, kemudian kita masukkan variabel pemain bola sama dengan PD read underscore csv, yang di dalamnya itu merupakan patch dari CSV. Kebetulan di sini saya sudah upload di Google Drive saya. Kita pastikan di sini. Kita sekarang ini kita coba kode yang tadi yang disampaikan di PPT itu yang menggunakan method sort value. Jadi di sini ada pemain bola titik sort underscore value. Kita gunakan parameter by untuk menentukan kolom mana yang akan di sorting. Di sini contohnya itu ada market value. Di sini untuk method sort value menggunakan parameter by, di sini itu akan mengurutkan kolom sesuai yang ada di parameter by. Itu kan yang diisi di parameter by itu market value. Jadi kita lihat di sini untuk market value diurutkan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi yang ada di Google Colab. Kemudian apabila ingin pengurutan terbalik, bisa dari nilai terbesar hingga terkecil atau objek terakhir menuju objek pertama, maka kita bisa memanfaatkan parameter ascending. Jika bernilai true, maka nilai kecil akan ditampilkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk defaultnya ascending ya, seperti ini. Jadi tanpa ascending pun dia sudah mengurutkan dari nilai terkecil dan nilai terbesar. Tapi gimana kalau misalkan kita mengurutinnya dari nilai terbesar ke nilai terkecil? Kita bisa menggunakan parameter ascending dengan nilainya false. Contoh ascending sama dengan false. Dan di sini tampil datanya. Yang kita lihat dari kolom market value, dia akan menampilkan data yang paling besar, yang tinggi, yaitu 5,
sampai dengan nilai terkecil, yaitu 0,05. Itu untuk parameter ascending. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi yang ada di Google Colab. Di method search value ini juga dapat ditambahkan metode lainnya seperti log, sehingga akan menjadi seperti kode program yang dimiliki. Jadi kita bisa mengcombine atau menggabungkan dari metode search value ini dengan metode yang lainnya. Ya, di sini untuk contohnya menggunakan metode log. Jadi kita ngambil pemain bola dengan umurnya itu kurang dari 30, dan kita cari pemain bola yang market value itu lebih dari 50, dan pemain bola dengan negara yang sama dengan England atau Inggris. Nah, kemudian kita sort menggunakan metode sort value, terus dari kolom market value. Hasilnya seperti dilihat. Nah, kebetulan data yang ditampilkan ini hanya satu. Lanjut kita ke mencari data duplikat. Dalam sebuah dataset mungkin saja terdapat data-data ganda. Dalam beberapa kasus nyata, mungkin data ganda akan menimbulkan konsekuensi serius. Misal, penerima bansos akan mendapatkan bantuan sebanyak 2 kali karena namanya tercatat lebih dari satu. Nah, untuk mengatasi masalah data ganda, Pandas memiliki metode duplicate yang akan menghasilkan nilai true atau false. True di sini artinya data tersebut benar-benar ganda, sedangkan false yang artinya itu data tersebut tidak ganda. Kita langsung aja ke Google Colab untuk contoh kode programnya seperti apa. Ini menggunakan metode duplicate ya. Di sini kan pemain variabel pemain bolanya kita masukkan metode duplicate. Kita jalankan, kita running hasilnya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Hasilnya itu boolean, false atau true. Tapi gimana caranya? Kan ini kan data-data yang dihasilkan itu atau outputnya itu kan boolean. Gimana caranya agar data-data yang dikeluarkan ini hasilnya lengkap, ya seperti yang sebelumnya, yang seperti tabel ini yang keluar ada kolomnya, ada barisnya. Nah, untuk seperti itu kita bisa bungkus kode kita bisa bungkus pemain titik duplikat ini dengan kurung siku dibungkus, kemudian awalan kita kasih variabel pemain bola. Nah, hasilnya akan keluar, jadi hasilnya tidak false atau true hasilnya. Jadi hasilnya ada kolom, ada baris. Nah, hasilnya benar-benar data. Nah, tadi yang sudah disampaikan apabila melihat data ganda. Nah, ini untuk contohnya sama seperti tadi yang ada di Google Colab. Kemudian kita masuk ke parameter subset. Tetapi ada kalanya nama orang yang sama belum tentu benar-benar dimiliki oleh satu orang yang sama pula. Misal, ada beberapa banyak orang bernama Joni di dalam satu kota. Mungkin banyak, dan belum tentu nama-nama itu merujuk pada satu orang saja. Mungkin namanya sama, tetapi orangnya berbeda. Lantas gimana? Gitu kan. Ya, kita bisa menggunakan parameter subset untuk memilih kolom-kolom pembanding. Contohnya, kita bisa copy yang ini. Nah, dari metode duplicate ini kita bisa
masukkan, atau kita gunakan yang ini biar hasilnya tidak boolean. Kita bisa masukkan ke dalam metode value nya, kita bisa gunakan parameter subset. Kita tentukan kolom mana yang akan jadi pembanding atau pembedanya gitu kan. Untuk contoh di sini saya akan menggunakan kolom name, nama, kemudian clue, kemudian menggunakan kolom umur, dan yang terakhir saya menggunakan kolom negara atau nationality. Nah, hasilnya bisa dilihat di sini. Bahwa ada data yang sama dan kita bisa lihat dari hasilnya, kita bisa menentukan bahwa data si ini atau ID nomor indeks yang 11 ini sama nggak sama dengan yang indeks 30 itu kan, dari kolom nama, klub, umur, atau negara. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan di Google Play. Kemudian ada parameter keep. Parameter keep dapat digunakan untuk menampilkan data yang diinput pertama kali apabila argumen untuk parameter ini diisi dengan nilai first. Dengan demikian, jika ada data ganda pada data frame, maka yang akan ditampilkan adalah data yang pertama kali di input saja. Nah, di sini ada contoh dan hasil dari kode programnya. Kemudian kita masuk ke metode drop duplicate. Metode ini dapat digunakan untuk mengabaikan data ganda dengan hanya menampilkan salah satu saja. Kita bisa menggunakan parameter keep first, keep dengan nilainya first, untuk melihat data yang diinput pertama kali apabila data itu ganda. Jadi untuk metode drop duplicate dengan parameter keep ini hanya mengabaikan, jadi di tampilan itu tidak menampilkan, bukannya menghapus dari dataset. Jadi hanya di tampilannya saja untuk drop duplicates dengan parameter keep first ini. Kita coba langsung ke kode programnya di metode drop duplicates. Kita ambil pemain bola dengan metode drop duplicates dengan parameternya itu keep sama dengan first. Running, kita jalankan, kita lihat di sini. Terus apa pembedanya sama yang lain? Kita bisa lihat di bawah sini bahwa yang sekarang ini, data yang tampil ini memiliki 462 baris, sedangkan yang sebelum-sebelumnya bisa kita lihat di sini ada 465 baris. Jadi secara nggak langsung ketika menggunakan metode drop duplicates dengan parameter keep first ini, jadi kita mengabaikan data yang ganda. Mengabaikannya itu jadi tidak menampilkan data yang ganda, hanya saja menampilkan data ganda tapi yang pertama kali diinputkan gitu, bukan yang kedua kalinya. Jadi yang data ganda yang kedua kalinya itu tidak ditampilkan pada data frame ini, pada tabel ini. Kita lanjut ke PPT. Hasilnya sama seperti yang di Google Colab. Nah, kemudian mengatasi null.
Jadi non sebenarnya merupakan singkatan dari not a number, tetapi pada dataset non sering dianggap sebagai data yang kosong. Jadi jika dalam sebuah baris terdapat data yang kosong pada satu atau beberapa kolom, maka akan ditandai dengan none. Contohnya kita bisa melihat apakah di dalam dataset terdapat none atau tidak dengan memanfaatkan metode isNA. Nah, jadi contohnya di sini. Jadi pemain bola titik menggunakan metode isNA, terus ada titik lagi values. Kita lanjut selanjutnya. Ini metode fillNA. Jadi dataset yang memiliki none pada satu atau beberapa barisnya akan dianggap kurang bersih. Oleh karena itu, kita perlu membersihkannya dengan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama, data itu dihapus. Kemudian pendekatan kedua, isi dengan data bernilai tertentu. Nah, untuk mengatasi data none, kita bisa memanfaatkan metode fillNA. Jadi, pada contoh di slide sebelumnya, kita bisa mengatasi data none pada kolom market value dengan nilai rata-rata untuk mendapatkan nilai rata-rata pada kolom market value. Kita dapat menggunakan metode mean atau rata-rata. Jadi sebelumnya kan di hasil ini di market value ini isinya kan none semua ya. Jadi kita bisa menggunakan metode mean untuk mengambil rata-rata. Kemudian kita bisa menggunakan metode fillNA untuk mengisi si data none ini. Dan none ini nanti kita bisa isi menggunakan metode fillNA. Nah, untuk contohnya gimana? Kita bisa langsung ke Google Colab. Yang pertama, untuk mengatasi none kita cari dulu meannya. Pemain bola titik, kita cari dari nilai rata-rata kolom market value, kemudian titik mean. Lalu kita jalankan. Di sini keluar hasil rata-rata dari kolom market value. Nah, kita ada keluarnya itu ada 11.125 atau bisa kita bulatkan menjadi 11. Tadi yang disampaikan di Google Colab diperoleh nilai rata-rata untuk kolom adalah kan 11 titik sekian, atau bisa dibulatkan menjadi 11. Nah, nilai ini bisa kita pilih untuk mengatasi none pada market value, kolom market value yang kosong, yang none gitu ya. Nah, untuk penambahan nilai dapat dilakukan gunakan dictionary. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pemain bola kita menggunakan metode fillNA. Kemudian kita pilih key-nya itu ya market value. Nah, kemudian value-nya dari isinya mau apa kan, di sini kan ya 11 tadi yang hasilnya rata-rata 11 titik 1256. Nah, dibulatkan menjadi 11. Nah, sini dibulatkan. Nah, kemudian kita menggunakan metode log di sini untuk menentukan nomor indeks mana yang akan diisi dengan 11 ini pada kolom market value. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan kode program ini, kode program pemain bola dengan metode fillNA ini. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya, data pada kolom dengan nilai 11 kan, untuk data nomor indeks yang 30, 192 dan 192. Nah, kita bisa lihat di sini untuk market value-nya. Yang sebelumnya itu market value-nya none. Di sini menggunakan metode fillNA kita bisa mengisi kolom
dari market value ini. Kemudian apabila ingin mengisi data di beberapa kolom, kita bisa mengatur dictionary sehingga kita bisa menampung lebih dari satu pasang key and value. Misalkan kan tadi di sini pada nomor indeks 30 masih ada nih yang 6 posisi dari kolom position. Kita bisa isi lagi menggunakan metode final. Contohnya seperti ada ini ya, key-nya itu position, kemudian value-nya itu CF, kemudian ada lagi market value-nya, key-nya itu market value, kemudian value-nya itu 11, kemudian untuk log ya, log tadi udah disampaikan untuk menentukan nomor indeks. Lanjut ke slide. Oh, sudah bisa. Mungkin untuk presentasi atau pemahaman seputar duplikat sorting dan duplikat data sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.